Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita semua bisa melihat, mendengarkan serta saling memberikan materi presentasi melalui media presentasi video. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinar Anggiana, mahasiswa Universitas Surya Kencana, kelas Jauh Naringgul, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sejarah singkat bahasa dan sastra pada tahun 1980 sampai 1997 sampai sekarang. Berikut paparannya saya sampaikan. Bahasa dan Sastra Indonesia periode 1980 sampai 1985. Perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia pada era Orde Baru, khususnya antara tahun 1980 hingga 1985, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sastra populer. Di masa ini mulai terbit kembali setelah koran dibrandelan Orde Lama. Sastra populer pada masa ini ditandai dengan munculnya banyak penulis terkenal seperti L. Aros, Titi W.S., Mira W., Ike Supomo, dan Maria Sarjono. Karya-karya mereka seringkali mengangkat tema-tema romantis dan isu-isu sosial yang relevan dengan masyarakat. Visi-visi yang dikenal sebagai visi Embeling. Jovit Tamboyong sebagai pengasuh rubrik visi di majalah April berperan penting dalam mengembangkan genre ini. Sastrawan Redmi Silado juga membuat drama novel-novel yang dengan menggunakan bahasa yang unik serta yang mendalam artinya. B. Kepopuleran sastra dan bahasa aktivis. Kekuasaan sosial menjadi kajian sentral dalam wacana kritis, di mana kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kontrol. Namun, kekuasaan tidak selalu disalahgunakan. Seringkali, tindakan yang dianggap benar juga muncul dalam konteks kekuasaan. Dalam analisis, hubungan antara wacana dan kekuasaan penting untuk melihat sumber kekuasaan tersebut seperti politik, media, dan ilmu pengetahuan. Bagian C. Sentimental bahasa dan sastra pada Orde Baru. Kesusastraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat dan konteks sosial politik, terutama setelah reformasi politik pada 21 Mei 1998. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Angkatan 66 dan Angkatan 2000 mencerminkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Periodisasi ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia sangat terkait dengan konteks sosial politik di mana ia berkembang. Meskipun perhatian ilmuwan sastra terhadap karya-karya tersebut terbatas, penting untuk melacak dan mendeskripsikan teks-teks sastra sebagai saksi zaman. Kajian terhadap sastra dapat menunjukkan kontribusi dalam penggulatan hidup manusia Indonesia sesuai dinamika zamannya. Bagian D. Bahasa dan sastra perjuangan mahasiswa. Gerakan mahasiswa antara tahun 1980 hingga 1990 dipicu oleh sastra dengan tokoh seperti Wiji Tukul yang berperan dalam menyuarakan perlawanan. Banyak karya sastra muncul sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap kegagalan konsep-konsep yang ada. Pada tahun 1998, saat perlawanan mahasiswa terhadap rejim Orde Baru, banyak karya sastra, terutama puisi dan sajak, digunakan sebagai media untuk menyuarakan aspirasi dan perlawanan mahasiswa. Jadi pada masa ini mahasiswa mengungkapkan isi pikir serta aspirasi masyarakat melalui media sastra yang menjadi kritikan yang membangun untuk pemerintahan pada saat itu. Bagian E. Bahasa dan sastra periode 1990 sampai 1997. Periode ini ditandai dengan pembaharuan dalam berbagai genre sastra. Setelah melewati masa konflik, kesusastraan Indonesia memasuki tahap pematangan. Munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi sebelumnya. Inovasi dan eksperimen dalam penulisan menjadi ciri khas, mencerminkan dinamika sosial dan politik yang harus berkembang di Indonesia.
Dengan demikian, periode 1980 hingga 1997 merupakan masa yang kaya akan perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, yang tidak hanya mencerminkan kondisi sosial politik tetapi juga menjadi sarana ekspresi dan perlawanan bagi masyarakat. Kesimpulan, bahasa dan sastra Indonesia periode 1980 sampai 1997 merupakan masa-masa mulai membaiknya media koran menyediakan media buat berekspresi, menulis puisi-puisi di seluruh Indonesia. Kemudian adanya majalah, novel, kemudian sajak-sajak, dan banyaknya lahir sastrawan yang terkenal dan memberikan karya terbaiknya. Kemudian puisi-puisi sajak menjadi media mahasiswa untuk menyuarakan ekspresinya terhadap pemerintahan Orde Baru dan gerakan 1998. Mencerminkan dinamika sosial dan politik yang harus berkembang di Indonesia. Periode 1980 hingga 1997 merupakan masa perkembangan bahasa dan sastra Indonesia menjadi sarana ekspresi dan perlawanan bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dunianya, diselamatkan akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.